Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Masjid Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kemampuan untuk hadir dalam majelis ilmu. Kemudian tentu kita Allah bangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan meskipun ada di antara kita yang sedang kurang sehat, maka mari kita doakan mudah Allah segera angkat penyakitnya dan segera sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Inilah nikmat yang paling agung yang tentu harus kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Ketika iman dan Islam memberikan kita kesempatan untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Selawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, tentu tidak hentinya saya secara pribadi mengajak semuanya untuk mari kita memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan satu amal yang istiqamah kita lakukan, yaitu bersedekah di pagi hari, karena sedekah menjadi amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Dan juga dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk memperbanyak amal sedekah. Dan sedekah inilah yang mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk Allah kabulkan semua doa kita, dan juga Allah tambah semua rizki kita, rizki yang penuh keberkahan, halal dan thayyiban. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini eh, tentu menjadi sebuah keistimewaan juga, kenikmatan ya, untuk bisa hadir dan bersama guru kita Khalid Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau dan juga kehidupan beliau bersama keluarganya. Dan alhamdulillah sudah banyak episode yang kita lalui dalam mengkaji sebuah tema penting tentang Asmaul Husna. Dan kalau tadi saya membuka satu pembukaan dalam kaji ini dengan wakafa billahi syahida, rupanya inilah tema yang akan kita angkat di pagi ini, tentang Allah Asyahid. Allah Maha menyaksikan, dan begitulah Allah menyaksikan semua amal kita, tidak ada yang tersembunyi darinya. Dan karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, dengan amal-amal yang kita lakukan, mari semuanya diniatkan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir bersama kita, dan eh, tentu mari kita bersiap diri ya untuk menyimak satu tema penting tentang Asmaul Husna, salah satu nama agung dari Allah yaitu Asy-Syahid. Dan mudah-mudahan inilah yang akan menjadi inspirasi bagi kita, motivasi kita untuk tambah beramal kebaikan sebagai bekal kita di akhirat kelak. Assalamualaikum, Sadadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. Kabar warahmatullahi. Habib. Alhamdulillah. Nampaknya baru sapa dari Bandung ya. Saya lihat di eh, grup, eh, bertemu dengan Bunda Nadia, Masya Allah, di Bandung ya, bersilaturahim. Dan Alhamdulillah, qadarullah. Kemarin itu saya sedang mematangkan persiapan sekolah Bunda untuk membuat game board, family game board, Beehive. Insya Allah sudah 80%, Ustaz. Jadi Masya mohon Allah, doanya. tabarakallah. Jadi 20% lagi kami sedang finishing untuk bidaknya, karena ingin produk ini nanti atau game ini dinikmati oleh seluruh dunia, bukan hanya nasional Indonesia, tetapi bahkan mungkin bisa menjadi salah satu
acara TV, kalau nggak kita mungkin bikin sendiri channel YouTube kita gitu ya, entah Sekolah Ayah Bunda menjadi bagian dari MKI atau itu ngomong besarnya lah, kebayang di saya Masya Allah. semua orang bisa bermain dengan pengantar bahasa apapun, sehingga misalnya dimainkan di Turki pakai bahasa Turki, dimainkan di dan seterusnya. Jadi semua bahasa bisa digunakan. Karena dasarnya cuman Al-Quran dan Sunnah. Karena permainan itu isinya adalah apapun yang terjadi dengan permainannya, baca ayat, baca hadis, baca ayat, baca hadis, baca ayat, baca hadis. Dan kemudian kalau tahu ada sesuatu yang bukan di luar bacaan Al-Quran dan hadis, pasti amal soleh. Gitu. Sehingga mendorong orang atau memaksa orang untuk kemudian berkontribusi, membiasakan diri supaya punya family behavior, supaya punya keluarga yang seperti lebah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jadi makanya kemarin sempat ke Bandung, karena Bandung itu kalau menurut saya surganya para kreator ya. Jadi mau cari apa aja ada di sana. Jadi alhamdulillah nemu salah seorang guru saya, Ustaz Budi Cahyadi. Bu Nadia juga kenal beliau sejak zaman beliau jadi profesional dulu gitu. Dan begitu ngobrol panjang mengenai produk itu, alhamdulillah sampai ke finishing, ke packagingnya segala macam, alhamdulillah sudah coba kami rancang desain. Jadi mohon pola yang akan kita hadirkan ini, mohon doa dan dukungannya sahabat MKI semuanya, supaya ini bisa mendunia, dan tidak hanya menduniakan MKI tapi majelis MKI tetap nanti menjadi majelis keluarga internasional. Masya Kira-kira Allah. Barakallah. Ya ke Allah. mungkin kegedean mimpinya, tapi permainan ini memungkinkan untuk dimainkan di semua negara asal Islam gitu. Jadi mau dibawa kemana saja, mau kawan-kawan di Guangzhou pakai pengantar bahasa Cina, kita tinggal alih bahasa, nanti kita bisa jual ke sana dan seterusnya di komunitas Muslim terutama. Insya Allah, mohon doanya. Mari kita doakan ya, mudah-mudahan Ya Allah Rob. mudahkan, Allah kabulkan semua hajat dari guru kita, dan juga nih untuk kita semua juga mudah-mudahan bagian dari apa yang kita azamkan untuk menjadikan majelis ini majelis yang punya kebermanfaatan untuk orang banyak ya, kaum Ya, muslimin lebih khusus tentunya dimanapun berada. Baik, Ustaz, Syahid nih tema yang juga karena Allah menyaksikan apa yang sedang kita bincangkan saat ini ya, ya. dan aminkan semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dan inilah Syahid yang akan diulas tuntas oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Tafadhal mashkura. Baik, syukran jazakumullahu khair. Mata'alallah fi kulli hayatin insyaallah. Amin, amin, amin. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan jiddan, hamdan kathiran tayyiban wa mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Teriring seluruh doa terbaik untuk pengurus MKI, untuk pembinanya, untuk para asatidahnya, para muhibbinnya, para jamaah yang kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di dalam menghadirkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa membesarkan nama Allah dan mengagungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keistiqomahan ini bisa membawa kita
kepada keistiqomahan hingga akhir hayat setiap kita. Amin. Allahumma amin. Baik, kita langsung mulai dengan surah At-Taubah ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya langsung terjemahkan pemahamannya saja. Bekerjalah kamu dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini menjadi bagian yang kemudian tidak hanya asyahid saja yang Allah SWT hadirkan, tetapi ada yang beriringan dengan itu, ada sekitar kurang lebih 4 asma yang lain, asmaul husna yang lain. Di antaranya adalah Al-Alim, Al-Basir, ya, kemudian Asyahid ini, dan kemudian yang terakhir Al-Khabir. Jadi Al-Alim itu Allah maha mengetahui, Al-Basir kita masih belum membahasnya, Allah maha melihat, kemudian Asyahid Allah maha menyaksikan dan maha disaksikan, dan yang terakhir Allah maha teliti pengamatannya, Allah Al-Khabir. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang kemudian bisa lepas dari pengamatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita lihat bahwa dulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang kemudian hendak meminjam uang sebanyak 1.000 dinar kepada sebagian Bani Israel yang lain. Orang yang dipinjami uang berkata, datangkan kepadaku beberapa orang untuk menjadi saksi. Maka orang yang hendak meminjam uang tersebut menyatakan, cukup hanya Allah sebagai saksi. Maka datangkan kepadaku seorang penjamin, katanya. Maka cukup hanya Allah Ta'ala sebagai penjamin, engkau benar. Maka kemudian pada waktu ditentukan, maka lelaki Bani Israel ini ingin membayar utang kepada sahabatnya. Kemudian dia menuju ke laut mencari sebuah kapal yang bisa dia tumpangi dan membawanya ke negeri seberang untuk bayar utang. Namun ketika dia tidak menemukan sebuah kapal pun untuk berlayar, karena cuacanya buruk dan gelombang yang cukup besar, kemudian dia mengambil sepotong kayu dan melubanginya, lantas meletakkan uang 1.000 dinar di dalamnya. Jadi uang 1.000 dinar itu dimasukkan ke satu batang kayu yang dilubangi. Setelah itu dia mengaitkan antara ujung kayu yang satu dengan ujung kayu yang lain sampai rata. Dia membawa kayu itu ke laut, kemudian berkata, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa sesungguhnya aku telah meminjam uang ini dari fulan sebanyak 1.000 dinar. Dia memintaku mendatangkan seorang sebagai penjamin, aku mengatakan kepadanya cukup Allah saja menjadi penjamin. Kemudian dia pun ridho dan semua ini demi engkau. Dan si fulan juga memintaku untuk mendatangkan seseorang sebagai saksi. Lalu aku berkata kepadanya, cukup Allah asyahid, cukup Allah sebagai saksi. Maka dia pun ridho dengan semua itu demi engkau. Aku sudah berusaha untuk mendapatkan sebuah kapal untuk aku antarkan kepadanya uang yang telah dia pinjamkan kepadaku, tapi aku tidak mendapatkan kapal tersebut. Ya Rabb, sekarang aku menyerahkan semuanya kepadamu. Maka kemudian dia melemparkan potongan kayu yang berisi uang 1.000 dinar itu. Lalu dia memandang ke tengah laut untuk mencari seseorang yang berlayar yang bisa mengantarkannya ke negeri seberang. Sementara itu lelaki yang meminjamkan uang kepadanya, kepada seseorang dari kalangan Bani Israel ini, keluar untuk mencari kayu yang terapung di lautan. Kayu-kayu tersebut rencananya akan dipakai untuk kayu bakar. Setibanya di pinggir lautan, dengan izin Allah dia mendapatkan potongan kayu yang berisi uang yang dihanyutkan. Masya Allah. Dan dia pun membawa benda tersebut kepadanya, yang dia anggap sebagai kayu bakar itu, kemudian untuk diberikan kepada keluarganya. Dia ketika membelah kayu itu mendapati uang dinar di dalamnya. Pada saat yang bersamaan, orang yang meminjam uang datang dengan membawa uang 1.000 dinar. Seraya berkata, demi Allah, aku masih mencari kendaraan untuk meminjam membayar piutangmu, tetapi aku telah mendapati kendaraan sebelum ini. Datang orang yang meminjamkan uang kepada, apakah kamu mengirimkan sesuatu untukku? Bukankah aku telah mengatakan bahwa sebelum kedatanganku saat ini aku tidak mendapatkan tumpangan? Sungguh Allah telah membayarkan hutangmu melalui
sesuatu yang kau kirim dalam potongan kayu, maka bawalah kembali uang dinar yang kau bawa itu. Masya Allah. Ini keajaiban eh, yang di dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Jadi ketika Allah Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan, ini menjadi bagian yang seharusnya setiap kita tetap menghadirkan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepahit apapun kehidupan, seburuk apapun perlakuan orang terhadapnya. Karena kalau kita pahami bahwa betapa para nabi, terutama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan begitu banyak episode di dalam kehidupannya, ini menjadi bagian yang setiap kita harus meyakini secara penuh bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan adalah bagian yang kemudian menyelamatkan kita, menenteramkan kita, dan kemudian membuat kita semakin yakin bahwa apa yang Allah SWT hadirkan tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah ada cacat, dan selalu penuh dengan kesempurnaan. Perhatikan oleh kita, surat 46 ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menyatakan dengan sangat tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi jelas bahwa ketika sesungguhnya orang yang menjadikan Allah SWT sebagai Rabb-nya, sebagai pemeliharanya, sebagai pengawasnya, sebagai penjamin rizkinya, sebagai yang memeliharanya, yang menjaga rizkinya, dia yang mutlak mengurusnya, dia yang absolut, dia yang berwenang, maka orang ini akan dihilangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kekhawatirannya terhadap segala sesuatu, dan dihilangkan kesedihannya dari segala sesuatu. Kenapa? Di dalam dirinya bersemayam Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala kebesarannya. Masya Allah. Sehingga ketika orang menghadirkan sesuatu, apapun yang kemudian dia lakukan, pernah saya sampaikan juga bahwa hadis yang kemudian ketika seseorang beriman kepadaku dan kemudian dia mencintaiku, maka sampai aku melihatnya sebagai seseorang yang aku cintai. Maka ketika aku cintai seseorang, maka Allah SWT menyatakan tangannya dia guna aku adalah tangannya untuk kemudian mengerjakan sesuatu. Aku adalah kakinya, maka aku adalah lisannya, aku adalah pandangan, dan seterusnya. Sehingga dalam pemahaman tasawuf kuno yang kemudian difahami salah oleh begitu banyak pengikutnya, disebut sebagai ini sebuah ilmu yang dinamakan dengan wahdatul wujud. La wallah, tidak boleh. Tidak boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengejawantah dalam diri seseorang. Kata Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan seperti itu. Manunggaling kaulo Gusti, kalau orang Jawa bilang. Ini yang kemudian tidak dibolehkan menyatunya antara Allah dengan manusia. Maka hadis itu seringkali disalahgunakan. Mungkin kawan-kawan yang berkenan untuk menyematkan itu silakan, atau nanti. Kemudian bagaimana kita memaknai asyahid ini? Tidak ada saksi yang paling baik, paling jujur, paling dapat dipercaya selain Allah Azza wa Jalla. Betapa tidak, dia adalah pemilik nama asyahid, atau Allah Maha menyaksikan dan Maha disaksikan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Surah Al-An'am ayat yang ke-19. Kemudian terungkap di ayat yang lain juga dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-53. Ayat ini kemudian di bagian akhir dari ayatnya dikatakan bahwa tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan, dia adalah asyahid ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Maka kalau kita pelajari sejarah bahasa, makna asyahid atau kata asyahid ini terambil dari akar kata yang tersusun dari huruf-huruf shin, ha, dal, yang kemudian makna dasarnya ada berkisar pada kehadiran, pengetahuan, informasi, dan kesaksian. Maka orang yang gugur dalam peperangan membela
agama Allah dinamakan asyahid atau kalangan para syuhada. Karena para malaikat menghadiri kematiannya, bumi pun dinamai syahidah. Sehingga yang gugur di bumi disebut sebagai syahid. Syahid berarti juga yang disaksikan atau yang menyaksikan. Maka syahid di sini disaksikan oleh pihak lain serta dijadikan saksi dalam arti teladan. Dan pada saat yang sama dia akan menyaksikan kebenaran. Insya Allah. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa temukan bahwa sebagai syahid, Allah bisa dipahami sebagai Allah hadir. Bahwa ketika tidak gaib dari segala sesuatu dan segala sesuatu pasti disaksikan oleh Allah SWT, maka dalam surah As-Saba ayat yang ke-47, surah 34, dinyatakan juga bahwa dia maha menyaksikan segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala pun disaksikan oleh segala sesuatu melalui bukti-bukti kehadirannya di dunia. Apakah ada keraguan terhadap keberadaan Allah, Zat pencipta langit dan bumi? Maka kalau kita bicara sama kawan-kawan yang ateis, akan menjadi kesulitan buat mereka buktikan kalau Allah itu nggak ada. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa itu nggak ada, oke, buktikan kalau Allah nggak ada. Terus kamu pikir ini terjadi begitu saja semua. Jadi saya pernah melihat satu tayangan dakwah di mana di Eropa dan Jerman itu ada seorang pendakwah yang kemudian mendatangi orang-orang yang mereka ateis. Maka kemudian apa yang ditanyakan? Yang mereka tanyakan ada sebuah buku tentang semacam ensiklopedi, ada foto-foto apa segala macam, ada keterangan tentang foto-foto itu dan seterusnya. Fotografinya atau teknik fotonya dilakukan oleh para profesional. Membuat layout daripada buku itu juga menjadi sangat luar biasa dengan penuh penelitian apa segala macam dan seterusnya. Maka setiap gambar itu mengandung keterangan-keterangan yang begitu luar biasa. Begitu diberikan kepada para ateis, apakah agama Anda? Oh, saya ateis. Oke, saya ingin berbincang dengan Anda. Ada waktu? Oh ya, boleh. Kemudian diberikanlah buku itu. Disuruh lihat. Begitu dilihat, ada apa dengan buku ini? Menurutmu, apakah buku ini ada begitu saja tanpa ada yang mempersiapkannya, tanpa ada fotografer yang melakukannya, tanpa ada tata kelola membentuk layoutnya, membuat desain covernya, dan melakukan penulisan terhadap informasi dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah buku. Itu setelah ditanyakan, menurutmu bagaimana buku ini? Oh iya, buku ini bagus, foto-fotonya keren, informasinya lengkap, apa segala macam dan seterusnya. Maka ketika ditanyakan dengan pertanyaan kedua, menurutmu apakah ini terjadi begitu saja? Tentu tidak. Tentu ada produsernya, tentu ada fotografernya, tentu ada penulisnya, ada yang mengatur layoutnya, ada yang membuat desain covernya, ada yang menjilidnya, dan kemudian ada yang menjualnya sampai di tangan kita. Maka dikatakan, bagaimana mungkin Anda ateis sementara Allah SWT itu menciptakan alam raya ini dengan segala macam kroniknya, ada biota laut seperti itu, ada flora fauna seperti itu, ada begitu banyak makhluk yang Allah pasti sang pencipta yang menciptakan itu semua. Bagaimana mungkin Anda tidak beriman kepadanya? Itu langsung nggak bisa ngomong. Karena buktinya terlalu banyak. Kalau kita bicara salah satu saja, palem, oke, palem, palem, palem Pinang. Palem Pinang itu dipercaya oleh begitu banyak ahli herbal tradisional sebagai penambah gairah, ya, penambah gairah, penambah semangat, sehingga nggak tahu apakah ada kandungan testosteronnya atau apa, tapi beberapa orang menjadikan pinang muda itu sebagai seolah-olah sebagai penambah energi. Kemudian palem itu kalau dilihat ordonya, dilihat kelasnya, kita bisa lihat betapa
pohon palem, kalau kita minta, oke, sebutkan pohon palem yang Anda tahu. Pasti ada palem, palem pinang, palem merah, palem botol, palem, dan sebagainya. Kemudian turun kepada salak. Salak itu palem juga, iya. Apa ada berapa jenis salak? Salak pondoh, salak condet, salak Bali, salak, oh banyak tuh. Oke, itu saja sudah membuat kita oke, masih bisa dihitung dengan tangan. Kelapa, ada berapa jenis kelapa? Juga palem. Maka ada jenis palem yang kemudian tidak berbuah seperti sikas. Gitu ya. Itu palem juga. Kemudian kelihatan dari jenis daun-daunnya. Kurma itu ada 114 varian. Yang kita kenal paling-paling cuma apa namanya sekedar mejol, mungkin ajwa, mungkin sukari. Padahal kalau nanya sama Mbak Astuti punya koleksi, Mbak Astuti Ragil punya koleksi kurma apa aja? Wah banyak itu. Ada Safawi, ada Madinah, ada Mejol, ada wah banyak banget. Kalau kita lihat gitu ya, beberapa kawan-kawan kita sebagai favorit aja itu ada yang tadi saya sebut itu, ada kurma susu, ada wah macam-macam. Gitu. Sampai ada kurma yang kering dan keras yang hanya bisa di blender dan seterusnya. Gitu. Ada kurma muda, ada oh masya Allah. Ya. Jenis kelapa saja tadi sudah ada kelapa cengkir, ada kelapa kelapa muda nggak termasuk ya, meskipun segar. Terus kemudian apalagi kelapa muda dikasih es krim, wah mantap, jadi pengen bikin. Oke, ala kulihal mulai ngaco nih. Ketika kita memaknai asyahid ini, maka kita bisa lihat bahwa sifat menyaksikan yang dimiliki oleh Allah Taala ini berbeda dengan sifat menyaksikan yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kemampuan visual seseorang itu berbeda dengan apa yang Allah SWT miliki. Jadi perbuatan menyaksikan Allah meliputi segala sesuatu, tidak terbatas ruang dan waktu. Sehingga Allah bisa menyaksikan hal sekecil apapun yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Kita bisa lihat nggak sinar X dari foto ronsen yang merekam jejak tubuh kita? Nggak kelihatan. Kita tahunya cuma jebret gitu aja. Dan sinarnya nggak ada yang kita lihat sama sekali. Bahkan beberapa alat-alat radiologi yang baru, itu radiologi modern, itu bahkan baik, tahan apa sebentar, terima kasih, silakan kembali, gitu. Sudah boleh diambil kacamatanya, handphonenya, apa segala macam dan seterusnya. Maka setiap asma Allah, kalau kita ingin meneladani asma syahid ini mengandung nilai kebaikan yang layak untuk kita jadikan sebagai acuan dan teladan. Begitu pula dengan asma syahid. Ada akhlak Allah yang bisa kita teladani, antara lain. Yang pertama, berlaku ihsan dalam hidup. Apa itu ihsan? Ihsan itu being surveillance. Kalau kita perhatikan, dulu ada beberapa kawan-kawan kita yang jadi kembang kampus atau kembang SMA, atau kalau saya lihat ini beberapa di kita nih emak-emak militan MKI ini banyak yang kemudian bisa jadi dari pokoknya kalau di kampung kembang kampung gitu, bunga desa gitu, jadi rebutan banyak orang lah gitu ya. Ada Bu Iis di sini, ada Uniyanti, Aisyah Humairah, ada Bu Nini gitu ya. Wah, lihat muda-mudanya, wah masya Allah masih kinyis-kinyis gitu. Itu pasti begitu ada segerombolan pria gitu, nakal nggak nakal pasti ngelihatnya, wes siapa tuh, boleh nih gitu kan ya. Apalagi kalau yang udah apa namanya udah cantik-cantik banget gitu ya. Di sini ada Mbak Yuni, ada Mbak Anita, ada banyak. Kalau saya sebutin satu-satu kayak semua ini gitu ya. Pasti pernah merasa bahwa kok nggak nyaman banget ya, ada sekumpulan cowok waktu dulu ya, masih SMP SMA itu, begitu ngelihat ada sekumpulan cowok kayaknya
ih pasti ntar digodain lah apa segala macam. Padahal belum tentu juga, gitu ya. Begitu lewat di sekumpulan itu langsung nunduk, terus kemudian eh, seolah-olah kalau ada pencetan mode berubah ke mode menghilang, menghilang tuh. Begitu lewat, cucuk, 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 gitu ya. Dia lewat gitu. Saya pengennya yang digodain lah, yang apalah segala macam. Padahal belum tentu juga, gitu ya. Para cowok, gitu ya. Kalau kemudian berada di eh, sekelompok perempuan berderet gitu misalnya, maka ketika dia lewat depannya, wah mulai pasang badan ya. Di ketiaknya ada apa namanya, ada bisulnya gitu ya. Sok gagah, perutnya ditahan, napasnya. Wah, jalan dengan eh, mentang-mentang gitu. Seolah-olah kayak wah panggagahna lah gitu ya. Begitu lewat di situ. Begitu udah selesai, yes lagi gitu ya, turun lagi. Itu menjadi bagian yang karena dia punya feeling, dia punya rasa being surveillance, merasa diawasi. Nah, bisakah kita mengambil rasa itu, being surveillance tadi, itulah ihsan yang kemudian ketika kita mengingat itu lagi pada saat kita gelar sajadah, kita begitu angkat tangan takbir kepada Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita melihat bahwa Allah SWT pasti melihat kita. Para malaikat pasti banyak yang mencatat apa yang kita kerjakan. Maka ketika kita sholat itu merasa seperti diawasi. Beda tuh, beda. Rasanya pasti, waduh, ini nggak bisa ngapa-ngapain, ini nggak sempet, nggak boleh sempet pikirin segala kunci, segala kompor nyala, segala hujan gerimis, apa ganggu rengginang, inilah apa segala macam dan seterusnya, nggak kepikir. Dia betul-betul berada dalam kondisi mumpung Allah melihat, mumpung malaikat menyaksikan. Ya Allah, ini yang terbaik dari apa yang saya berikan kepada Engkau. Jika ini adalah salat yang terakhir yang bisa saya persembahkan dengan baik, maka saya bisa bangga dengan apa yang saya ibadahkan kepada Allah. Beda tuh rasa. Beda bang. Dulu waktu masih zaman MC sebuah produk minuman di sekitar Jakarta Utara, saya pernah MC di sebuah sekolah. Kalau saya nggak salah ingat sekitar 2006 ya, sekitar itu 2006-2007. Ketika itu saya selesai nge-MC di sebuah sekolah, kemudian dengan seragam kaos lengan panjang berwarna khasnya minuman tersebut, termasuk yang diboykot sekarang. Ketika itu saya nggak berusaha untuk pakai baju koko, nggak usah berusaha pakai baju ganti untuk kemudian mengerjakan uh, sholat Jumat. Tapi kalau karena tugasnya hari itu sholat Jumat, jadi nggak sempat karena mepetnya acara itu sehingga memang saya nggak prepare untuk bawa baju koko. Apa yang terjadi? Begitu saya masuk ke masjid itu, maka yang terjadi adalah imamnya, biasanya kan kalau imam yang umum atau lazim gitu ya, dia biasanya begitu qomat, Allahu Akbar, selesai qomat, dia langsung biasanya balik badan, pegang mikrofon, kemudian mengatakan istau, istaqimu atadilu, istau sufufakum pada tasfiyatas sufufi bintama bisola. Biasalah ya, setiap orang langsung merapatkan, meluruskan. Tapi enggak ini. Dia lihat ke belakang, ditatap satu-satu semua jamaah itu, baik yang di depan sampai ke belakang. Kemudian dia dengan mengatakan, ini suara seperti halimun dingin yang saya rasakan loh ya. Beliau mengatakan begini, jamaah, upayakan kita bayangkan bahwa kita ini sholat, ini adalah sholat yang terakhir yang bisa kita lakukan hari ini. Dan setelah ini kita wafat dengan membawa sholat yang terbaik. Dapatkan dan luruskan barisan. Balik badan, ngadep ke depan.
I'm shaking. Saya betul-betul kayak Allahu Akbar. Begini rasanya menghadirkan itu, semua orang seperti dihipnos oleh kata-kata beliau. Apa yang terjadi? Kami begitu Allahu Akbar, baca Al-Fatihahnya biasa. Biasa itu maksudnya gimana? Ya kalau standarnya kita belajar apa namanya, lagunya Al-Fatihah kan, ya kita bisa apa namanya, pelajari gitu ya. Coba ada yang mau ngikutin pola yang saya cobakan kan ke Bapak Ibu. Oke, silakan buka mic-nya, kita bareng-bareng. Ikuti pola nada yang saya hadirkan. Ini terutama orang-orang Jakarta lah ya, orang-orang Betawi lah rata-rata. Ngitung dari 1 sampai 8. Oke. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu biasa ya. Tapi kalau dihitung pendek menjadi tua gapat manam jupan. Gitu ya. Yuk coba bareng-bareng. Tua gapat manam jupan. Oke. Sekarang disamain, kemudian ada nadanya. Tua gapat manam jupan. Dua. Oke, sekali lagi. Tua gapat manam jupan. Oke, kita masukkan Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Itu nanti kalau terusin. Tua gapat manam jupan. Yang kedua. Tua gapat manam Tinggi. jupan. Agapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dan seterusnya. Artinya gini. Oke, silakan di-mute lagi semua. Jadi ketika pola bacaan itu biasa saja dan bisa dipelajari, tapi yang terjadi gemuruh dan gejolak pikiran itu begitu, ya Allah ini dilihat sama Allah, ini dicatat sama malaikat. Dan itu betul-betul menderaskan apa namanya, menderaskan air mata kami pada saat ya biasa aja gitu, biasa aja. Benar-benar nggak ada yang istimewa dari apa yang dia bacakan gitu. Beda sama ketika kita ngedengerin Syekh Sudais gitu ya. Beda kalau kita dengerin siapa Syekh Mahar Al-Mu'aqali gitu ya. Itu beda banget gitu ya. Yang kemudian kita tahu bahwa bacaan itu biasa, common, lazim. Tetapi gerakan pikiran ketika itu merasa diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bentar lagi mati nih, maka ini harus yang terbaik buatmu. Itu kecamuknya betul-betul berusaha untuk memaknai Alhamdulillahirabbil alamin itu apa, Ar-Rahmanir-Rahim itu apa, dan seterusnya. Sehingga tidak terasa itu, baru Al-Fatihah saja yang dia baca, sudah deras air mata itu meluncur dari mata kami. Dan itu membuat saya begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit orang yang kemudian menyeka air matanya. Banyak yang kemudian merasakan asyahid, Allah itu menyaksikan kita semua. Dan saya belum pernah dapat lagi situasi seperti saat itu. Artinya kalau kemudian saya berusaha untuk menghadirkan rasa itu lagi, being surveillance, ihsan, maka itu yang muncul. Dan ini menjadi sangat sangat luar biasa ketika kita merasakan itu. Nah, kemudian seperti tadi saya katakan bahwa di surah At-Taubah ayat yang ke-105, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dengan kondisi yang paling baik, maka ayat ini menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu kepada apa yang kamu kerjakan. Lihat surat 17 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala
kemudian meminta kita untuk membawa kitab amal kita. Dan kemudian kita diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membaca langsung tanpa siapapun yang membantu kita. Tidak ada wakil, tidak ada juru bicara, tidak ada pengacara, tidak ada orang yang bantu kita, kecuali Allah SWT meminta kita, Iqra kitabak, bacalah sendiri oleh kitabmu. Waduh, itu berhadapan kayak begitu, itu kira-kira apa yang kita kerjakan di hadapan Allah ketika ini? Catatan-catatan seperti apa yang kita akan dapatkan? Akankah kita datang sebagai orang yang tercatat sebagai amalan-amalan kitab amal yang akan diberikan oleh Allah SWT dengan tangan kanan kita? Kita lihat surah Al-Insyiqaq 74 ya. Lupa saya. Tolong koreksi saya kalau keliru. Ayat yang ke-7 sampai 12. Betul ya, Insyiqaq ya? Untuk orang yang hafal Al-Insyiqaq atau ada yang berkan bacain terjemahnya, monggo silakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ketika seseorang datang kepada Allah dengan membawa kitab di tangan kanan, maka setelahnya dia akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala penghitungan, hisabnya mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dikembalikan kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Masya Allah. Reuni lagi. Kemarin dengar kisahnya dari Ibunda Hamidah binti Muhammad Hasan, bahwa seorang putranya yang masih muda, umurnya 53, wafat dalam haji dalam keadaan hari Jumat di haram pula. Itu luar biasa. Bahkan nazaknya disaksikan oleh teman sekamarnya, banyak menyebut asma Allah. Maka ini menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan ketika itu merasakan bahwa saya selalu ngiri sama orang yang wafat Jumat itu, karena bighairi hisab, la azaba wa la hisaba. Maka dia akan berkumpul bersama keluarganya di surga. Maka kemudian penting buat kita menjaga keluarga kita ini senantiasa dalam keimanan. Supaya kita tetap senantiasa Allah SWT akan hadirkan reuni lagi nanti di surga. Tahyallah beberapa hari yang lalu sama putra-putrinya gitu ya. Ada Mas Odi, ada adik-adiknya, ada Mbak Tata yang bungsu. Itu kesayangan ayahnya. Maka saya sampaikan bahwa tenang, sebentar lagi akan kumpul lagi di surga. Maka tetaplah menjaga keimanan dan amalan itu. Seperti sebagaimana surat 52 ayat 21. Allah akan kumpulkan anak cucu yang mengikuti mereka dalam keimanan. Dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah Taala. Ini yang kemudian membuat kita menjadi termotivasi untuk iya ya, saya butuh amal yang membuat saya menjadi minimal standar minimumnya untuk bisa masuk surga itu apa? Nah, itu yang menjadi bagian yang kemudian kita harus pahami. Nah, Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, makna dari melakukan yang terbaik ini menyentuh aspek hati. Maka begitu seseorang yang ihsan, nanti akan senantiasa merasa bahwa Allah melihat semua yang ada dalam dirinya. Maka termasuk setiap lintasan hati, setiap kita selain kita mengoptimalkan kerja fisik dan pikiran, dia akan berusaha untuk menjaga ketulusan dan keikhlasan hatinya. Seorang wanita yang sangat tahu tentang keadaan suaminya, sampai kemudian ketika
makan dilayani ke kamarnya, dirawat dengan penuh cinta, Masya Allah. Ini adalah bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Tentu bagian yang perlu kita teladani adalah orang-orang seperti ini, dia betul menyadari bahwa Allah Asyahid berada dalam CCTV kehidupannya. Memang rumahnya mungkin nggak ada CCTV, gitu. Tetapi dia yakin bahwa Allah SWT menyaksikan apa yang dia kerjakan. Nah, dia akan melihat bahwa di dalam surat 98 ayat yang kelima, Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Allah SWT menyatakan dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan murni. Ya. Ikhlas. Semata-mata karena menjalankan agama. Nah, ayat ini tidak memerintahkan kita untuk beraktivitas kecuali dengan landasan keikhlasan. Maka hal ini sangat wajar. Ya. Ketika pencipta kita adalah Allah dan kita adalah ciptaannya, maka kita ini milik Allah. Kita ini tinggal di planet bumi yang juga milik Allah. Apapun yang kita inginkan semuanya adalah milik Allah dan tidak ada peristiwa kecuali terjadi atas izin Allah. Ini yang kemudian setiap kita diminta untuk kemudian bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang sempurna tentang pemahaman ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bisa pahami bahwa ketika kita berharap kepada Allah, Allah akan mencukupi kita. Tetapi kita beramal dengan hati yang berharap pujian manusia, berbuat dengan hati yang mengharap sanjungan, penghargaan, kedudukan dari manusia. Salah jalan. Masih ingat ada 3 orang Muslim yang kemudian yang seharusnya masuk surga, tetapi malah harus masuk neraka terlebih dahulu. Karena apa? Yang dia lakukan tidak lillah. Dia mencari kemuliaan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi urusannya dia belokkan kepada manusia. 3 orang ini adalah seorang qura, ahli ilmu. Kemudian yang kedua adalah seorang dermawan. Yang ketiga ini seorang mujahid, seorang pejuang. Tetapi karena ditujukan tidak kepada Allah, mencari kemuliaan di mata manusia, butuh sanjungan, butuh pujian. Ya Rabb. Dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena niatnya tidak lillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Bagaimana mungkin kita berharap kepada manusia yang tidak memiliki apa-apa? Yang kadang-kadang memujinya juga hanya sekedar untuk mujamalah, untuk menghiasi bibir, untuk memperindah kata. Maka manusia tidak mampu memberikan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan keburukan kecuali atas izin Allah. Maka kalau saja manusia dan jin bersatu, tidak memberikan satu butir beras kepada kita, sedangkan Allah tidak menghendaki, apa yang akan mereka lakukan, misalnya mereka tidak akan pernah jadikan sebagai sebuah kenyataan. Tapi begitu pula, manusia dan jin bersatu, tidak mencelakai kita, maka satu helai rambut pun tidak akan jatuh dari tubuh kita. Allahu Akbar. Maka teruslah periksa niat kita, periksa hati kita untuk selalu beramal dengan ikhlas. Hanya ridha Allah yang kita harap. Karena ikhlas itu para ulama menyatakan, ikhlas itu adalah amalan paling terhadap ridha Allah. Kalau Bapak Ibu pelajari bagaimana kisah Ibrahim bin Adham, yang kemudian beliau memperbolehkan orang untuk bermaksiat. Bolehkah aku bermaksiat? Oh boleh. Semua orang bingung, kok boleh? Bukan nggak boleh. Boleh, tapi ada syarat. Kata Ibrahim bin Adham. Apa syaratnya? Syaratnya jangan menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tidak mata, tidak tangan, tidak pendengaran, tidak tubuh kita. Jadi silahkan Anda bermaksiat kepada Allah selama Anda tidak menggunakan fasilitas yang datang dari Allah. Silakan Anda melakukan maksiat asal jangan di buminya Allah. Silakan Anda melakukan maksiat kalau satu saat Anda tidak akan dimintakan
pertanggungjawaban ada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda melakukan maksiat asal Anda bisa menolak kedatangan para malaikat maut. Ya konten orang langsung, waduh, berat ini. Kacau. Ya bagaimana mungkin orang bisa melakukan itu semua? Semua yang ada pada kita, yang ada di lingkungan kita ini semuanya hada minallah, qulu minallah. Semuanya datang dari Allah. Bahkan para nabi menyatakan hada min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Ini semua kalau enggak dari keutamaan dari Allah enggak mungkin. Bahkan kita ini modal dengkul saja. Modal dengkul saja. Itu dengkul aja dari Allah. Oh iya, syukran. Jazakumullahu khair. Koreksinya. Saya Nadia. Surat 84 ya tadi. Alin Sikoknya. Bukan 74 tapi 84. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, maka sungguh semua cacian pun tidak ada artinya. Kita mau dibilang begini, begitu, apalah segala macam dan seterusnya, tetapi yang kita tuju hanyalah Allah, biarkan mereka mencemooh kita. Dibilang kuno lah, dibilang konservatif lah, dibilang ngotot lah, apa segala macam dan seterusnya. Saya akan tetap berusaha untuk mengatakan bahwa saya konservatif untuk hal-hal yang sifatnya melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala punya otoritas. Ketika termasuk kepada domainnya Allah dan domainnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak berani macam-macam karena nggak ada kreativitas yang bisa kita hadirkan kecuali hanya copy paste. Maka tidak boleh seseorang beropini, bahkan sekelas Imam Hanafi saja dilarang oleh beliau dalam kaidah yang beliau hadirkan. Jangan seseorang mengambil sesuatu dariku kecuali dia tahu dari mana aku mengambilnya. Jadi kalau kemudian ada orang yang menganggap bahwa saya bermazhab Hanafi, dia harus tahu dalilnya dari mana. Kemudian tidak usah menunggu datangnya pujian dari manusia, maka cukuplah Allah sebagai alasan dari setiap amal kita. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah berlaku ihsan, merasa being surveillance. Yang kedua, menjadi teladan kebaikan. Karena salah satu kunci perubahan adalah teladan. Dengan menjadi teladan, ya alhamdulillah, amal ibadah kita ini disaksikan oleh orang-orang sekitar kita. Maka ketika kita mampu menjadi teladan, ya, sebagaimana diperankan Rasulullah SAW pada saat itu, kita telah meladani Allah dalam sifatnya, sesuai kemampuan kita sebagai makhluk. Jika kita berposisi sebagai ayah, jadilah teladan kebaikan bagi istri dan anak-anaknya. Jika berkedudukan sebagai pejabat atau pimpinan, jadilah teladan kebaikan bagi orang-orang yang dipimpin dan masyarakat sekitar. Begitu pula ketika kita menjadi seorang guru, wajib hukumnya menjadi sosok yang penuh teladan bagi murid yang dibimbingnya. Makanya dalam beberapa persoalan, adab dan ilmu itu adab dulu baru ilmu. Bahkan dalam beberapa catatan itu ada orang yang belajar puluhan tahun belajar adab, ilmunya belakangan. Dan itu hanya sedikit saja. Jadi dipelajari adalah adabnya. Kemudian semakin tinggi kedudukan dan semakin bertambah amanah kita, makin besar pula tuntutan bagi kita untuk menjadi teladan dalam kebaikan. Makanya kalau orang Jawa bilang istilah guru itu dikukulan ditiru. Ya, dijadikan sebagai teladan dan dijadikan sebagai contoh. Makanya ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing gambar, gitu ya. Berlari ya. Saya waktu kecil dulu suka gambar, kacau. Yang ketiga, menjadi saksi kebenaran atau pembela kebenaran. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang kedua menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Dan menjadi saksi kebenaran tidak mudah. Sama tidak mudahnya dengan menjadi pembela kebenaran. Maka siapapun yang melakukannya, dia harus berhadapan dengan nafsu yang senantiasa ya, akan berhadapan dengan kondisi di mana ya, orang ini kalau dia gemar memperturutkan egonya, ya, berhadapan dengan setan ya, yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan menghadapi sesama manusia yang gemar memperturutkan
tadi ego, nggak mau rugi dan cenderung ingin menang sendiri, maka orang yang meneladani asyahid ini dia akan dituntut untuk benar-benar yakin dengan kebenaran yang datang dari Rabb-nya, lalu dia menggenggamnya seerat yang dia bisa. Masya Allah. Maka saudaraku, kita bisa berkaca kepada para mujahid yang menghabiskan waktunya untuk berjuang di jalan Allah. Maka mereka membenarkan apa yang disampaikan Allah Ta'ala melalui para rasulnya. Tidak hanya membenarkan, tetapi mereka betul-betul mengerahkan semua daya dan upaya untuk membela kebenaran itu meskipun nyawa sebagai taruhannya. Ada begitu banyak tokoh yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Salah satu contohnya misalnya Abu Uqail. Ya, Abu Uqail ini radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang rela mengorbankan nyawanya demi menjadi saksi kebenaran janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan-kapan kita bahas soal ini. Saya ingin terakhir menutup dengan sebuah mutiara kisah dari Ja'far bin Abdullah bin Aslam. Ketika pertempuran Yamamah berlangsung dan kaum muslimin berada di tengah medan perang, orang yang pertama kali mendapat luka adalah Abu Uqail. Dia terkena panah pada bagian antara kedua bahu dan dadanya. Tapi luka yang dideritanya tidak membuatnya sampai meninggal dunia. Panah itu kemudian dicabut sehingga pada siang hari tangan kirinya terasa lemah. Agar kondisinya membaik, dia pun dibawa ke dalam kemah. Ketika peperangan semakin memanas, umat Islam tampak semakin terdesak serta mulai melewati batas yang ditentukan. Sementara Abu Uqail dalam kondisi lemah karena luka tiba-tiba mendengar ya, Ma'an bin Adi menyeru, "Ya ayyuhal ansor, ya wahai kaum ansor, mohon pertolonganlah kepada Allah, mohon pertolonganlah kepada Allah, seranglah musuhmu." Ibnu Umar menyatakan, setelah mendengar seruan itu Abu Uqail berdiri untuk menemui kaumnya, maka aku bertanya, apa yang kau inginkan? Kamu nggak wajib, kamu lagi lemah, kamu kan sedang terluka. Maka Abu Uqail menjawab, tadi ada seseorang mengambil namaku. Orang yang memanggil itu mengatakan wahai orang-orang Ansor, bukan memanggil wahai orang-orang yang terluka. Masya Allah. Abu Uqail radhiyallahu anhu menyatakan aku termasuk salah satu orang Ansor sehingga aku harus menyambut seruannya sekalipun dengan merangkak. Kemudian Abu Uqail memakai ikat pinggangnya, mengambil pedang dengan tangan kanannya seraya dia menyeru, "Wahai kaum Ansor, seranglah musuhmu sebagaimana dalam perang Hunain. Bersatulah kamu sekalian, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Majulah ke medan perang sebab kaum muslim bersembunyi sekedar untuk memperdayakan musuh. Giringlah musuhmu sehingga dia masuk ke dalam kebun, kemudian kau membakar dengan mereka, lalu pedang-pedang kalian memenggal mereka." Aku perhatikan bagian-bagian tubuh Abu Uqail, kata Ibnu Umar, ternyata tangannya yang terluka sudah lepas dari bahunya. Masya Allah. Dan jatuh di medan peperangan. Pada tubuhnya terdapat 14 luka yang menyebabkan dia meninggal dunia. Saat itu Musailamah, si pendusta, telah terbunuh. Aku berada di sisi Abu Uqail, kata Ibnu Umar, ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Aku memanggil namanya. Ya Abu Uqail, dia menjawab, "Labbaik," dengan terbata-bata. Siapa yang kalah? Aku menjawab, "Bergembiralah, musuh Allah telah terbunuh." Kemudian dia menunjuk ke langit dengan jarinya sambil memuji Allah, lalu dia meninggal dunia. Masya Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Di dalam kitab Asyari'ul Aswaq, ya. Jadi bagaimana meneladani asyahid ini? Mohon kepada Allah dengan ketakwaan dan muraqabahnya sehingga tujuan hidup kita hanyalah Allah. Berusaha untuk mengawasi segala hal yang ada pada dalam diri kita, panca indera. Kita lihat surat 59 ayat 18 yang isinya adalah bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian memberikan sebuah peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan setiap diri terhadap apa yang jadi bekal akhirat nanti. Allah tutup dengan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang lebih sering kita lakukan? Nonton TV atau baca hadis Nabi? Kalau dulu ada koran, berita-berita yang ada di koran kita jadikan sebagai sebuah menu harian. Sekarang apakah Al-Quran bisa menggantikan koran atau Quran? Berita harian
yang kita baca atau Al-Quran ya, beritanya jelas dari langit dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berusaha juga untuk menanamkan kesadaran bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui terhadap segala tentang apa yang pada diri kita. Maka kesadaran ini akan menjaga kita dari kemaksiatan dan memaksa diri untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kalau bekerja, lakukan pekerjaan sebaik mungkin. Do the best, be the best. Sungguh Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Yang terakhir, jadilah teladan kebaikan untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita. Tapi bukan hanya untuk sekedar apa yang menjadi sanjungan pujian mereka. Wah, dia dong hebat, wah luar biasa, apa bukan untuk itu. Tapi untuk agar Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan ini betul-betul lillah. Ada satu doa di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amanna bima anzalta wattabarna ya wattabarna rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan kepada kami dan telah kami ikuti para rasul. Karenanya masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Maka kalau Ibnu Athaillah menyatakan dalam Al-Hikamnya, siapa saja yang mengenal Al-Haq Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Siapa saja yang fana dengannya, niscaya dia akan sirna dengan segala sesuatu. Dan siapa saja mencintai Allah, dia tidak akan mengutamakan apapun selain Allah. Barakallahu fiik. Saya kembalikan ke Ustaz Faris. Faidatul Masykur ya Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan dengan Allah Maha menyaksikan inilah mudah-mudahan kita makin bersemangat untuk beramal soleh Ustaz ya. Ya Rab. Ini adalah implikasi dari ihsan ya. Karena seolah-olah kita sungguh dilihat oleh Allah gitu ya. Karena disebutkan dalam ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka taraka wa in lam takun yarak innallaha yaraka. Baik jamaah yang bukan Allah, sudah lewat sebenarnya ini jam 6.30. Mungkin ada satu pertanyaan saja ya saya berikan, silakan yang Sisanya nanti di grup aja. nanti kalau ada yang ingin bertanya tambahan silakan di share di grup atau chat, nanti akan di copy sama Bunda Nadia ya, dan untuk nanti dijawab insyaallah. Tafadhal Masykur. Silakan. Dan memahami Bunda Tania Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Tania? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, Ya. saya ingin bertanya 2 poin. Yang pertama, apakah ada perbedaan atau ada kehubungannya antara ikhlas dengan ihsan? Ya. Kemudian yang kedua, tentang tadi hadis yang disebut Ude itu yang pada hari perhitungan dipanggil terlebih dahulu 3 golongan, Ya. Syahid, Mujahid. ahli ilmu, Mujahid. dan Ya. Mujahid. Syahid, ahli ilmu, dan Bukan satunya Syahid. apa ya? Mujahid, Qura, Mujahid, dan ahli iya, ahli sedekah. dan dermawan, iya. Ya. Nah, tentang yang ahli ilmu, Ya. itu kan termasukkah orang yang menuntut ilmu kemudian meninggal di jalannya? Kemudian tentang keikhlasan menuntut ilmu. Ketika kita duduk di majelis ilmu, terutama ad-din, ilmu din, itu kan dikatakan ada barakah di dalamnya. Meskipun hanya duduk di dalamnya. Nah, bolehkah kita meniatkan duduk di majelis ilmu untuk mendapat barokah tersebut? Apakah ini sudah bisa disebut ikhlas? Gitu deh. Terima kasih. Baik. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Apa hubungannya ikhlas sama ihsan? Ikhlas dengan ihsan itu, kalau ikhlas adalah bagian yang kita kerjakan seperti sebagaimana memurnikan urusan kita hanya ditujukan kepada Allah. Tapi tentu ihsan ini bisa memunculkan ikhlas.
Ihsan itu merasa diperhatikan oleh Allah SWT. Tapi kalau ikhlas itu kemurniannya itu sendiri. Mohon izin Bu Tania berkenan buka surat yang ke-16 ayat yang ke-66. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang satu ayat yang mengajarkan kepada kita analogi ikhlas itu seperti apa. Izinkan saya menerjemahkannya dan kemudian menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Allah SWT meminta kita di ayat itu, sungguh pada binatang ternak itu ada ibrah, la ibratan. Fil an'ami la ibratan. Ya. Inna fil an'ami la ibratan. Nuskikum, Allah jadikan minuman, ya, nuskikum, min butunihim, dari perutnya sapi atau onta atau kambing. Ya. Baina farsi wadami labanan khalisan. Antara kotoran dan darahnya itu ada susu yang murni. Mohon izin, perhatikan. Allah memberikan susu murni ini kalau ada kotoran dan darahnya, pasti orang tidak mau minum. Pasti jijik. Ya. Kemudian di akhir ayat dikatakan sya'ighal lisyaribin, yang tidak membuat orang menjadi enggan untuk minumnya. Jadi izinkan saya mengilustrasikan begini. Saya dulu waktu di Glenmore, masih kecil banget, belum sekolah. Itu pernah ikut-ikutan merah sapi, karena memang keluarga kami keluarga peternak. Merah sapi itu kalau misalnya pakai baskom, ya, ada baskom di depan kita, terus ini merah sapi. Cus, 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 cus. Kalau sekarang kan pakai regulator, sudah nggak perlu kotor-kotoran lagi apa bersimbah susu gitu ya. Sekarang pakai regulator, langsung tempel, langsung nyedot sendiri, dan langsung masuk ke tangkinya. Steril, tanpa kotoran-kotoran. Tapi kalau kemudian kita bisa melihat bahwa di baskom itu kira-kira buntutnya sapi, buntutnya onta, buntutnya kambing, goyang-goyang itu kira-kira ada nggak kemungkinan bahwa kotoran itu turun, kemudian kena angin masuk ke baskom? Mungkin. Darah nifasnya jatuh ke baskom? Mungkin. Maka ketika kita ciduk, ini kotorannya, ini darah nifasnya. Ayo, ada yang mau minum? Pasti nggak mau. Karena jijik. Tapi kalau susu murninya dikatakan labanan khalisah. Kata khalasu di situ, kata murni di situ adalah susu yang kemudian kalau kita minum, bahkan susu onta ya, yang nggak perlu direbus, nggak perlu dipasteurisasi gitu ya, itu bisa langsung kita minum gitu. Makanya orang yang sudah pernah umroh, pernah minum susu onta gitu ya, itu Ustadz Kholis waktu umroh pernah minum susu onta juga, Ustadz? Ya, Ustaz. Pernah ya? Pernah itu. Pernah. Berarti nggak boleh menikah sama saudara susu. Nggak boleh nikah sama onta. Jadi ketika kita tahu bahwa susu itu begitu murni, kita langsung minum. Bahkan sebagian orang mengatakan, oh busanya susu onta itu bisa buat pakai masker. Nanti sampai di apa namanya, sampai di kamar hotel baru kita bersihkan. Dan itu betul menjadi lebih kencang gitu. Bahkan ledekannya Mutawif itu, ibu kelihatan kayak adiknya ini, gitu ya. Bapak kelihatan kayak 10 tahun lebih muda nih, gitu ya. Sekarang berapa usia Pak? Saya 44. Oh, kayak 34 ini Pak, kan ya. Bercanda aja sih. Tapi memang berasa lebih kencang aja gitu, karena proteinnya susu onta itu kekayaan proteinnya Masya Allah. Nah, kembali kepada bagian di mana ketika kita tahu bahwa kemurnian itu adalah kita tujukan hanya kepada Allah saja. Nah, 3 orang yang nggak masuk surga langsung, melainkan diharuskan neraka, diantaranya adalah orang yang mengerjakan qura, ya, orang yang ahli ilmu, kemudian para dermawan, ya, ahli sedekah, kemudian yang ketiga ini mujahid, para pejuang. Mereka mengerjakannya tidak karena Allah ingin mencari pujian di mata manusia, maka mereka mampir ke neraka dulu. Sedangkan yang ibu tadi mintakan, bolehkah kita, bisakah kita, kemudian orang-orang yang meninggal di jalan cari ilmu, lagi sekolah meninggal, gitu, atau kita lagi apa istilahnya kalau ibu PKK itu pengajian ke sana kemari, sana ada pengajian ini, apa abring-abringan ya.
ngaji sana, ngaji sini, pengajian sana sini, kemudian kecelakaan, meninggal. Maka yang terjadi orang ini masuk surga langsung karena syahid dia di jalan Allah. Tapi kalau ada satu dari mereka yang kemudian menginginkan kemuliaan di mata manusia, supaya dibilang, wah ibu itu tuh rajin banget ngajinya, dia aktivis masjid apa segala macam dan seterusnya. Ketika niatnya bukan kepada Allah, maka dia ke neraka lebih dulu. Waliyadzubillah. Gitu. Itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan Bu Tania bisa nangkap. Yang kedua tadi saya lupa apa ini ya pertanyaan saya. Yang ini Udah. duduk di majelis ilmu karena ingin Oh, dapat ya, berkah saja ya. gitu. Sudah ya kejawab ya Bu Tania ya. Iya, sudah terjawab. Terima kasih udah. Dengan senang hati. Barakallahu fiik. Salam untuk keluarga. Allah ya. Barakallahu Baik. fiik. Alhamdulillah, wa syukurillah. Mudah-mudahan tadi dengan pertanyaan liputannya juga kita yang duduk di majelis ilmu ini tentu diniatkan karena Allah ya. Ya Rob. Allah Ta'ala ikhlas karena Allah. Salam. Karena dengan niat itulah yang menjadi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rob. Ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ini bagian yang menjadi inspirasi bagi kita di pagi ini adalah bagaimana Allah menyaksikan semua tindak laku kita, semua perbuatan kita, semua niat kita, bahkan yang terlintas dalam hati kita. Dan mari kita semuanya mengikhlaskan, memurnikan Ya Rob. Ya Rob. semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal yang istiqomah yang kita lakukan disebutkan akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob. Karena kalau sudah cinta Allah sudah cinta dengan kita, apalagi yang kita harapkan saja. Sahih. Karena dengan cinta Allah lah kita akan dimasuk ke dalam surga, dengan cinta Allah pula kita akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keberkahan yang tadi diharapkan juga oleh semuanya. Tentu Allah akan memberkahi kita ketika Allah sudah mencintai kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, jamankan Allah, karena berhubung waktu kita akan kembali lanjutkan insya Allah di pekan depan tentang serial Asmaul Husna. Jangan lewatkan ya, ini momentum yang sangat penting karena Allah masih memberikan kita usia waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah, dan makin cinta kita dengan Allah, makin cinta Allah dengan Allah dan Rasulnya, tentu inilah bagian dari upaya kita memperbaiki amal soleh kita. Dan lagi-lagi saya selalu mengingatkan, mari kita memanfaatkan pagi dengan sedekah, karena sedekah pagi menjadi juga amal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para malaikat akan turun, dua malaikat akan mendoakan orang yang berinfak di pagi hari, dan sebaliknya ada malaikat yang justru mendoakan kehancuran, kebinasaan bagi orang yang kikir di pagi hari. Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ude.